Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Anda semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi trigonometri. Nah, di sini ada standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi trigonometri ini. Nah, materinya udah Ibu share dan kalian bisa baca sendiri ya. Lanjut aja. eh, Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi tentang ukuran sudut, yaitu dalam derajat dan radian. Dan yang pertama itu ukuran sudut dalam derajat. Nah, ini bisa dilihat satu derajat itu ditulis dengan 1 derajat dan ini lambang derajatnya. Nah, didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan gambar A ini. Nah, di gambar lingkaran ini lingkaran, dikatakan dalam bentuk derajat itu yang kita hitung yaitu ukuran besar sudutnya yang disapu oleh jari-jari lingkaran. Nah, kalau dalam 1 derajat, ya jarak putarnya sejauh 1/360 putaran. Kenapa 360 putaran? Karena lingkaran penuh ini berapa nilainya? Nah, 360. Yang kalian ketahui kan cuman di pernah lihat busur? Di busur, ya kan? Busur ini berapa? Setengah dari lingkaran ini kan bernilai 180 derajat. Kalau satu lingkaran penuh, 360 putaran. Nah, ibaratnya ini jika jarum jam di sini kita ibaratkan jarum jam, ibarat 1 derajat itu sama dengan 1 detik dalam jam. Nah, 1 detik di sini berarti jari-jari yang disapu, ukuran sudutnya disapu berapa? Disapu oleh jari-jari lingkaran. Nah, kalau untuk 1 derajat, ya sejauh 1/360 putaran, karena satu putaran penuh itu 360. Kalau 2 derajat berapa, Bu? Kalau 2 derajat, ya 2/360 putaran. Kalau 180, setengah dari lingkaran ini, Bu, gimana? 180 derajat, ya, 180 derajat ini berapa? 180 per 360 putaran. Itu dalam bentuk putaran. Dalam putaran. Kalau 1 derajat ya 1/360 putaran. Jadi untuk definisi awalnya yaitu kita mendefinisikan 1 derajat itu. Nah, jadi 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, coba kita lihat slide selanjutnya. Nih, bisa diperhatikan ada gambar 1. Nah, ini yang 1 derajat itu. Nah, cuma 1 detik saja kalau di dalam jarum jam. Kalau di jam, ya kan? Cuma ini yang 1 derajat. Ukuran sudutnya ya 1 derajat. Kemudian di gambar 2. Nah, ukuran sudutnya berapa? Ya 90 derajat. Gambar 3, berapa ukuran sudutnya? 180 derajat. Nah, 180 ini setengah dari lingkaran tadi kan? Ini udah setengah lingkaran, setengahnya lagi. 90 derajat di gambar 2 ya kan? Kemudian lihat di gambar 4. Nah, satu putaran penuh di lingkaran ini. Berapa ukuran sudutnya? Ya 360. Nah, sekarang eh, lanjut ke ukuran sudut dalam radian. Nah, lihat di sini. 1 radian itu diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar di samping. Dikatakan 1 radian jika ukuran sudut pusat besar ukuran sudut pusat yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, ukuran panjang busurnya sama dengan jari-jari. Mana yang dikatakan busur? Nah, ini yang dikatakan busur. Mana yang jari-jari? Ini yang jari-jari. Jika dikatakan 1 radian ya jika panjang busurnya panjang busur ini sama dengan jari-jari ini. Nah, jadi di sini sudut AOB ini sama dengan AB, OA sama dengan OB. Jadi sudut AOB ini sama dengan AB, OA, dan OB.
sama semuanya. Jadi di sini maka alfa ini dinamakan sudut alfa. Ini bisa dikatakan sudut alfa karena dia diberi nama sudut alfa. Jika ini tidak diberi nama sudut alfa, bisa kita sebut dengan sudut AOB. Jadi alfa sama dengan panjang busur AB, panjang busurnya, ini lambang panjang busur ya. Nih, seperti ini lengkungan busur, busur AB per R, yaitu jari-jari, sama dengan 1 radian. Nah, coba, misalnya, panjang busurnya adalah 2, panjang busurnya 2, dan panjang jari-jarinya juga 2. Kita masukin 2, panjang busurnya, kemudian jari-jarinya juga 2. Jadi 2 per 2 ya kan? 2 per 2 berapa? Bagi 2 ya? 1. Jadi jika panjang busurnya sama dengan jari-jari, berarti itulah yang dikatakan 1 radian. Nah, lihat ini lagi. Jika panjang busurnya tidak sama dengan jari-jari, yaitu lambangnya R, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam satuan radian dapat dihitung menggunakan perbandingan. Ya, dapat kita gunakan rumus ini. Yaitu sudut AOB sama dengan panjang busur AB per jari-jari hasilnya dalam bentuk radian. Bukan 1 radian, tapi hasilnya dalam bentuk radian. Menggunakan ini yang kita gunakan. Misalnya jari-jari busurnya, panjang busurnya adalah 4, kemudian jari-jarinya 2. Panjang busurnya adalah 4, jari-jarinya 2. Jadi 4 per 2. 4 per 2 berapa? Yaitu 2. Jadi hasilnya 2 radian, bukan 1 radian. Sedangkan definisi 1 radian itu jika panjang busurnya sama dengan jari-jari. Itulah hasil dari 1 radian. Nah, sekarang lanjut mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian dan sebaliknya. Nah, sebaliknya ya dari radian ke derajat. Bagaimana caranya? Perhatikan ini ada lingkaran lagi yang besar sudut PMQ-nya kita dalam bentuk atau dalam ukuran radian. Nah, itu dalam sudut PMQ dalam ukuran radian. Jadi PMQ, ini sudut PMQ. Nah, sudut PMQ ini dalam ukuran radian. 1 radian. 1 radian tadi berapa dikatakan 1 radian? Yaitu panjang busurnya sama dengan jari-jari. Jadi panjang busur per jari-jari. Ingat tadi yang sebelumnya? Ini panjang busur per jari-jari. Itulah 1 radian. Nah, jadi panjang busur, ini panjang busur peki, busur peki ini per jari-jari-jarinya berapa? Jadi di sini MP. MP ini jari. Jadi, di sini sudut PMQ sama dengan pi R per R. Kenapa pi R? Sebab panjang busur PQ ini setengah keliling lingkaran. Nah, jadi berlaku nih, ini materi sebelumnya, materi di kelas SMP, ini sudah kita pelajari, yaitu busur PQ ini setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran berapa? Pi R. Ya kan? Jadi per jari-jari. Ini sama-sama punya R. Jadi bisa kita coret R-nya. Jadi tinggal pi radian. Karena apa? Tadi kita, dia dalam ukuran radian. Jadi PMQ ini sama dengan pi radian. Pi radian itu berapa? Ini kan setengah keliling lingkaran. Setengah dari lingkaran ini berapa? Ya 180. Jadi 180 sama dengan pi radian. Jadi untuk 1 derajatnya gimana? Bagaimana kita untuk mengubah dari derajat ke radiannya atau dari radian ke derajat? Nah, sebelumnya kita untuk yang A nih bisa lihat yang A. Nah, gimana kita untuk mengubahnya dalam bentuk derajat dulu, dari derajat ke radian. Dari derajat ke radian. Gimana caranya kita mendapatkan 1 derajat ini? Nah, di sini kan udah ada nih. Nih, ini udah ada 1 derajatnya. Perhatikan ini, yang merah ini. 180 derajat sama dengan pi radian.
kita mau mendapatkan derajat hasilnya radian. 1 derajat berapa, dibagi berapa ini dapatnya nanti 1 derajat. Kita dapatkan 1 derajat. Ya, dibagi 180, ya kan? Ini dibagi dengan 180 derajat dibagi 180 itu sama dengan 1 derajat. Ya kan? 180 dibagi 180, 1. Nah, karena sisi kiri dibagi dengan 180, sisi kanan harus dibagi dengan 180. Ini sistematisnya di matematika itu seperti itu, dia adil. Jadi kalau sisi kiri dibagi dengan 180, sisi kanan juga dibagi 180. Kalau 180 dibagi 180, ya 1 derajat. Di sini pi dibagi 180, berapa hasilnya? Nggak bisa kan? Pi dibagi 180 tidak bisa, makanya kita tulis di sini pi per 180 radian. Jadi dapatlah dalam 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Sekarang dari radiannya lagi yang kita cari, derajat. Nah, ini patokannya, tetap ini patokannya. 180 derajat sama dengan pi radian. Kalau ini tadi derajat, sekarang radiannya. Nah, perhatikan ini kursornya. Dibagi berapa nanti hasilnya juga 1, yang menghasilkan 1 radian. Jadi bagi dengan dirinya sendiri, ya kan? Jadi pi dibagi pi per pi, yaitu 1. Dapatlah 1 radian. Nah, 1 radian. Karena sisi kanannya juga dibagi dengan pi, jadi sisi kirinya juga harus dibagi dengan pi. Jadi dia adil kan? Kalau ini tadi sama-sama dibagi 180. Sekarang ini sama-sama dibagi dengan pi. Pi per pi 1 dibagi dengan dirinya sendiri. Jadi 1 radian. Sekarang 180-nya juga dibagi dengan pi. Jadi 180 per pi. 180 ini dibagi dengan pi berapa? Nggak bisa kan? Jadi kita tulis 180 derajat per pi sama dengan 1 radian. Nah, inilah yang harus kalian ingat. Nah, ini kalau pi itu kan bernilai 3,14 sekian-sekian. Ini kalau dicari, inilah hasilnya. Jadi yang kalian ingat itu ini, dan ini kesimpulannya. Nah, sekarang lanjut. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa hubungan satuan derajat dengan satuan radian adalah 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Ya kan, 1 putaran itu 2 pi radian. Karena 180 tadi kan setengah dari putaran kan? Yang 1 putaran itu yang 360. Nah, jadi 360 sama dengan 2 pi radian. Atau dalam 1 derajat tadi berapa? Pi per 180 derajat radian atau 1 radian. Itu sama dengan 180 derajat per pi. Ini yang kalau di hasilnya dicarikan tadi. Nah, jadi perhatikan, tabel ini menunjukkan hubungan ukuran sudut dalam satuan derajat dan radian. Nah, di sini ada tabel yang udah disediain. Kalau 0 derajat itu berapa radian? Ya 0 radian. Kalau 30 derajat itu berapa radian? Pi per 6 radian. Jadi di sini udah disediakan tabel-tabelnya. Ini tabelnya sudutnya berapa, radiannya berapa. Nah, di sini yang kita akan cari adalah gimana cara kita ngedapatin kalau dalam bentuk derajat dan radiannya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa 30 derajat ini hasilnya pi per 6 radian? Kenapa? Nah, inilah yang harus kita cari. Tapi ini yang paling penting yang harus kalian ingat. Nah, jadi 180 ini patokannya. 180 derajat sama dengan pi radian. Kalau untuk mengubah dari derajat ke radian, kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Ini 80. Pi per 180. Ya kan? Kalau untuk dari radian ke derajat, ya kita gunakan ini. Kita kalikan 180 per pi. Sekarang perhatikan contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Untuk contoh 1 itu kita mengubah dari bentuk derajat ke radian. Nah, misalnya untuk mengubah
70 derajat ke radian digunakan faktor konversi yang mengandung derajat sebagai penyebut supaya derajat bisa disederhanakan dan radian sebagai pembilang. Itu pi radian per 180. Nah, ini tadi kita kalikan dengan pi per 180. Nah, jadi seperti ini. 70 derajat. Nih, 70 derajat. Kita kalikan dengan pi per 180 derajat. Tadi kan hasilnya adalah bentuk radian, dalam radian. 70. Nah, perhatikan. 70 dikali pi per 180 radian. Nah, bisa, ini sama-sama punya 0. 70 ini bisa disederhanakan. 180 ini bisa disederhanakan. Sama-sama punya 0. Kita coret 0-nya. Jadi 7 per 18 pi radian. Jadi 70 derajat 70 derajat per berapa kalau di dalam radian, yaitu 7 per 18 pi radian. Nah, ini untuk dari derajat ke radian. Sekarang dari radian ke derajat lagi. Nah, perhatikan, jika 2 pi per 5 radian ingin dirubah ke derajat, maka faktor konversinya harus mengandung radian pada penyebut dan derajat pada pembilang. Itu ini tadi kita kalikan dengan 180 per pi. Ya kan? Kita kalikan dengan ini tadi. Jadi 2 pi per 5 radian sama dengan 2 pi per 5 radian dikali 180 per pi radian. Nah, ini kan sama-sama punya pi radian ya kan? Sama-sama punya pi radian, di sini juga punya pi radian, ini punya pi radian, ini bisa kita coret pi radian, kita coret pi radian. Jadi tinggal 180 lagi tinggalkan, jadi 2 per 5 kali 180 derajat. Itu 2 dikali 180 dibagi 5, yaitu 72 derajat. Atau bisa seperti ini. Ini kita ingat tadi. Ini udah ada di sebelumnya, itu 140 derajat ini sama dengan pi radian. Nah, jadi 2 pi per 5 sama dengan 2 per 5 pi radian. 2 pi per 5 radian sama dengan 2 per 5 pi radian. Itu sama. Ini bedanya, ini sudah dikalikan dengan pi, 2-nya sudah dikalikan dengan pi, jadi 2-nya di samping pi. Ini kita lepas pi-nya. Kita lepas pi-nya nggak berdekatan atau tidak kita kalikan dengan 2-nya. Jadi 2 per 5 pi radian. Pi radian berapa? 180. Pi radian 180. Jadi tinggal kita kalikan saja. Atau kita ganti pi radian ini dengan 180 derajat. Jadi 2 per 5 dikali pi radiannya berapa? 180. Jadi sama. 2 dikali 180 dibagi 5. Sama dengan 72 derajat. Jadi sama hasilnya kan? Sama. Jadi kalau untuk mengubah dari derajat ke radian, itu kita kalikan dengan pi per 180. Kalau dari radian ke derajat, kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, ingat, untuk mengubah dari radian ke derajat itu, kita bisa mengeluarkan pengalian pi-nya, pi radiannya, menjadi dipisah. Seperti tadi kita ganti pi radiannya dengan 180. Ini tadi, ya kan? Nah, sampai sini paham? Ibu harap Ananda paham. Dan di sini ada latihan. Silahkan kerjakan latihan ini. Latihan 1, latihan 2, ini mengubah untuk yang 1, nyatakan sudut-sudut berikut ke dalam radian. Ini dari derajat ke radian. Dan yang nomor 2 itu dari radian ke derajat. Dan nomor 3 ini kita pakai rumus yang panjang jika panjang busurnya tadi tidak sama dengan jari-jari. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa dikumpul latihannya. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.